Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Niani Sigma Aprilia, ingin menjelaskan tentang materi internet dan jaringan komputer. Kira-kira kalian udah pada tahu belum internet dan jaringan komputer itu apa? Kalau belum, simak baik-baik ya video ini. Pengertian internet adalah kumpulan jaringan yang saling terhubung melalui internet. Kita bisa membuka website, menonton video, mengikuti kelas online, bahkan melakukan transaksi digital. Internet bekerja menggunakan aturan khusus agar data bisa dikirim dengan cepat dan sampai ke tujuan yang benar. Tanpa internet, banyak aktivitas modern tidak bisa berjalan seperti sekarang. Lalu di sini ada pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah hubungan antara beberapa perangkat seperti komputer, laptop, dan printer. Dengan jaringan, perangkat-perangkat ini bisa saling berkomunikasi dan berbagi data. Contohnya, komputer di satu ruangan bisa mencetak dokumen menggunakan printer yang sama, atau bisa mengirim file ke komputer lain dengan mudah. Jaringan komputer sangat membantu aktivitas di sekolah. Internet memiliki banyak manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa mencari informasi dengan cepat, berkomunikasi lewat chat atau video call, serta belajar melalui kelas online. Internet juga memberikan hiburan seperti film, game online, dan musik. Dalam dunia bisnis, internet membantu transaksi digital, belanja online, dan promosi produk. Hampir semua kegiatan kini menjadi lebih mudah berkat internet. Lalu berikutnya ada jenis jaringan berdasarkan area. Ada 3 jenis nih jaringan berdasarkan luas wilayahnya. Yang pertama adalah LAN, yaitu jaringan untuk area kecil seperti rumah atau sekolah. Yang kedua adalah MAN, yaitu jaringan yang menghubungkan beberapa LAN dalam satu kota. Yang ketiga adalah WAN, yaitu jaringan yang sangat luas, misalnya antar kota atau negara. Selanjutnya, di sini ada topologi jaringan. Topologi jaringan adalah cara perangkat diatur dalam sebuah jaringan. Topologi bus menggunakan satu kabel utama sebagai jalur data. Topologi star memiliki satu perangkat pusat yang menghubungkan semua komputer, dan ini sering digunakan karena lebih stabil. Topologi ring membentuk lingkaran dan data mengalir satu arah. Sedangkan topologi mesh menghubungkan setiap perangkat ke. Selanjutnya ada perangkat jaringan. Untuk membangun jaringan, kita membutuhkan beberapa perangkat. Modem berfungsi menghubungkan jaringan kita ke internet. Router membagi dan mengatur koneksi internet ke perangkat lain. Switch digunakan untuk menyambungkan banyak komputer dalam satu jaringan. Access point memberikan koneksi Wi-Fi, sedangkan kabel UTP adalah kabel utama yang menghubungkan perangkat secara fisik. Semua perangkat. Lalu di sini ada IP address. IP address adalah alamat khusus yang dimiliki setiap perangkat yang terhubung ke jaringan. Fungsinya seperti alamat rumah sehingga data yang dikirim bisa sampai ke perangkat tujuan. Ada 2 jenis IP. IP publik untuk koneksi internet dan IP private untuk jaringan lokal seperti di rumah atau di sekolah. Tanpa IP address, perangkat tidak akan bisa saling mengenali. Lalu selanjutnya ada DNS. DNS adalah sistem mengubah nama website seperti google.com menjadi angka alamat IP. Komputer hanya memahami angka bukan huruf. Dengan DNS, kita tidak perlu menghafal angka panjang untuk membuka sebuah situs. Kita cukup mengetikkan nama domain dan DNS akan mengarahkan kita ke alamat yang benar. Lalu protokol internet. Protokol adalah aturan yang digunakan internet agar data bisa terkirim dengan baik. HTTP dan HTTPS digunakan untuk membuka halaman website di mana HTTPS lebih aman. FTP digunakan untuk mengirim file ke server. SMTP digunakan untuk mengirim email. Sedangkan TCP atau IP adalah aturan dasar yang digunakan hampir seluruh layanan internet. Lalu ada keamanan jaringan. Keamanan jaringan penting
penting untuk melindungi perangkat dari virus, hacker, dan pencurian data. Kita harus memakai password yang kuat, tidak asal memakai wifi publik, dan selalu memperbaharui software agar aman. Selain itu, kita perlu berhati-hati terhadap link atau pesan mencurigakan yang bisa mengarah ke penipuan. Dengan menjaga keamanan, kita bisa menggunakan internet dengan lebih aman. Lalu di sini juga ada dampak positif dan negatif internet. Internet memiliki banyak dampak positif seperti mempermudah belajar, mempercepat komunikasi, dan memudahkan akses informasi. Namun, internet juga memiliki dampak negatif loh, seperti kecanduan game, media sosial, penipuan online, cyberbullying, dan penyebaran informasi palsu. Karena itu, kita perlu menggunakan internet secara bijak dan bertanggung. Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya, internet dan jaringan komputer adalah teknologi penting yang membuat perangkat bisa terhubung dan bertukar informasi dengan cepat. Ada berbagai jenis jaringan, perangkat, dan protokol yang membuat internet bekerja. Meskipun internet memiliki banyak manfaat, kita tetap harus menjaga keamanan dan menggunakannya dengan bijak. Dengan pemahaman yang baik, kita dapat memanfaatkan internet